Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang sudah duduk di awal bersama kita, Bapak, Ibu Dewan Guru dan Tata Usaha, kemudian anak-anak kami sekalian, serta yang kami sayangi, khususnya kepada panitia rohis yang sudah mempersiapkan acara ini. Izinkan Bapak berdiri, mudah-mudahan tidak sampai 5 menit, tapi tolong suaranya ditekan dulu. Boleh? Boleh diam? Boleh diam dulu? Anak-anak kami, hari ini kita memperingati hari besar agama kita, peringatan Maulid Rasul Muhammad SAW yang lahir kurang lebih 1540 tahun yang lalu, ya, kurang lebih, karena 1447 Hijriah sekarang, dan di peristiwa Hijriah itu kalau saya tidak salah pada usia Rasul 52 tahun kalau tidak salah. Jadi berarti kurang lebih 1500 tahun yang lalu. Anak-anak kami, bolehlah Bapak dulu yang bicara, ya. Bapak nggak biasa mencari pajak, karena nggak biasa belajar pajak. Kalau di pajak semua ngomong bisa, kalau ngomong nggak bisa. Anak-anak kami, Bapak hanya ingin menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu kita peringati kelahirannya hari ini sudah lama wafatnya, tapi tetap kita mengikuti ajarannya. Itulah kebesaran beliau, saking besarnya beliau sampai hari ini pun lebih dari 1400 tahun yang lalu agamanya masih kita ikuti, dan insya Allah sampai akhir hayat kita, sampai penghujung dunia agama ini tetap akan eksis. Nah, anak-anak kami, seperti yang disampaikan oleh Pak Rambe tadi, kitab dari agama kita itu adalah Al-Quran. Kitab dari agama kita itu adalah Al-Quran. Ada hadis yang berbunyi, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan kepada dua perkara, kau tak akan sesat selama-lamanya selama berpegang pada kedua perkara itu. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Jadi anak kami, kenapa Bapak begitu senang, begitu excited ketika diminta sebenarnya untuk juri tahfiz? Karena memang Al-Quran ini sebagai tonggaknya, dasarnya. Orang yang beragama Islam kalau baca Al-Quran atau menjaga Al-Quran pun, jangankan menjaga Al-Quran, baca Al-Quran pun dia tidak mampu, bagaimana? Maka tadi sudah disampaikan Pak Rambe, masih ada 50-an lagi siswa kita yang belum baik baca Al-Qurannya. Seukianya kita tak perlu malu, nak. Semakin kalian nanti semakin berusia, tambah usianya semakin sulit untuk belajarnya. Tapi masih mumpung masih muda, masih lengket-lengketnya, belajarlah dengan sebaik-baiknya supaya Al-Quran dapat menjadi pelindung kita nantinya. Dan kemudian anak-anak kami yang sudah masuk ke tahfiz, tahfiz itu kan nak menjaga, hafiz itu menjaga, ya. Jadi jaga hafalanmu. Menghafal itu mudah. Menghafal itu bisa dibilang mudah bagi mereka-mereka yang biasa menghafal. Tapi untuk
Ya, dan 4 kul lah, kul ya ayyuhal kafirun, kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallahu ahad, dan kul a'udzu birabbin nas. Itu saja yang diulang-ulang. Jangan 4 kul itu, tapi mulai dari An-Naba ambil aja satu halaman. Jadi begitu harapan Bapak ke kalian yang sudah habis. Dan kemudian anak-anak kami sekalian, program kita di keagamaan Islam itu banyak. Bapak kepala sekolah komitmen dengan kegiatan kita. Tentunya kita harus memanfaatkan ini. Anak kami ikut ekskul tahfiz, itu pesertanya saya Bapak 30-an. Ikut ekskul tilawah juga 30-an. Ada ekskul nasihatnya juga, bahkan hadronnya ada, alatnya ada semua. Tapi pesertanya masih minim. Lebih enak kau duduk-duduk saja di ekskul Mandarin sana padahal kau tak mau ikutnya. Ngapain kau di sana? Ada ekskul yang bisa membangun kebaikan untuk dirimu yang lain. Kalau memang tak serius, bukan berarti Mandarin tak bagus. Kalau kau ikuti mau ekskul apapun kau ikuti silakan. Mau Mandarin pun, tapi betul-betul ikuti dengan baik. Ya, ikuti dengan baik. Jadi Bapak kepala sekolah sudah komitmen melepaskan ekskul itu dan berharap ekskul ini bisa kita tingkatkan kualitasnya. Jadi anak-anak kami sekalian, ikuti ekskul keagamaan dengan sebaik-baiknya. Jangan sekedar lari dari ekskul capek, atletik, pramuka, paskibra. Jangan hanya sekedar lari dari situ. Kau ikut tilawah hanya di hari Jumat. Kau ikut tahfiz juga hanya di hari Jumat. Hari yang lain tak nampak. Jadi kalau memang kau ikuti dengan sebaik-baiknya. Mau Mandarin pun kau ikuti dengan sebaik-baiknya. Itu harapan Bapak kepada kalian. Nah, tidak ada yang bisa membangkitkan agama Islam ini kecuali kita sendiri. Dan tak ada juga yang mampu membutuhkannya kecuali kita membutuh. Ya.